Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, serta saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini kita berjumpa kembali, kita bertemu kembali. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu saudara sekalian, perlu kita ketahui bahwa salah satu kewajiban kita di dalam bernegara ini adalah ikut serta membantu pemerintah dalam rangka membayar pajak. Pajak adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Pajak sangat dibutuhkan oleh negara kita untuk membiayai roda pemerintahan. Dan pajak ini selalu atau pasti kita hadapi. Tidak bisa kita hindari. Dan yang perlu kita ketahui juga bersama bahwa sistem perpajakan kita sudah berubah, yaitu apa yang disebut self-assessment system, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri, memperhitungkan sendiri, menyetorkan sendiri, serta melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Ini konsekuensinya apa, Bapak Ibu sekalian? Wajib pajak harus memahami tentang peraturan. Bagaimana mungkin kita bisa menghitung sendiri tanpa memahami aturannya? Namun, undang-undang juga memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk memberikan kuasa kepada pihak lain dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sekali lagi, bisa menunjuk seorang kuasa. Lalu siapa yang bisa menerima kuasa? Hanya ada dua yang bisa menerima kuasa ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah konsultan pajak yang formal atau yang berizin praktek. Yang kedua adalah karyawannya si wajib pajak. Yang pertama, kuasa yang konsultan pasti ini ada izinnya, ada uji sertifikasinya, izin praktek pasti ada, dan ini formal. Yang kedua, ketika perusahaan akan menunjuk karyawannya sebagai kuasa, di sini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syaratnya adalah si karyawan harus memiliki pemahaman yang cukup tentang perpajakan di Indonesia. Pemahaman ini harus dibuktikan dengan adanya sertifikat brevet A, B, atau C. Sertifikat brevet ini bisa diperoleh melalui lembaga-lembaga pendidikan yang mengadakan pelatihan brevet. Sehingga kesimpulannya, brevet ini ada dua sebetulnya. Yang pertama adalah brevet yang akan dipakai sebagai syarat untuk menjadi konsultan. Kalau ini mutlak harus mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Ini pasti harus ikut ujian negara. Siapapun yang akan menjadi konsultan pajak harus ikut USKP. Yang kedua ini tadi, yang karyawan, dia harus mengikuti brevet ya, yang diadakan oleh lembaga pelatihan yang terdaftar di dinas terkait. Ya, itulah kuasa. Kami di sini PT Cipta Sarana Cendikia sudah sekian tahun mengadakan pelatihan brevet. Ya, pelatihan brevet ini kita adakan secara rutin, setiap bulan kita membuka kelas baru. Ya. Dan kelasnya ini bisa kelas privat maupun kelas reguler. Kelas reguler ini bisa diikuti oleh para mahasiswa, juga para karyawan. Kelas privat ini juga bisa diikuti oleh perwakilan-perwakilan dari perusahaan yang ingin lebih fokus tentang materinya. Itulah brevet A, B, dan C. Brevet A itu adalah materinya lebih fokus ke kewajiban pajak orang pribadi, sedangkan orang pribadi dalam negeri ya. Sedangkan yang B itu adalah fokus ke materi kewajiban pajak untuk orang pribadi dalam negeri dan badan dalam negeri. Selebihnya harus C.
Perlu saya perkenalkan Bapak Ibu sekalian tentang lembaga kami. Sekali lagi lembaga kami sudah berdiri sejak 20 tahun yang lalu. Ya. Kita bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan. Sudah banyak sekali alumni kita yang tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan sudah banyak yang berpraktek sebagai konsultan pajak. Lalu apa kelebihan kita Bapak Ibu sekalian? Ya. Yang jelas materi selalu kita update sesuai perkembangan terkini di bidang pajak. Para pematerinya semua adalah para praktisi konsultan pajak yang tergabung dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan juga dari beberapa dari kantor akuntan publik terdaftar, juga dari para pemerhati pajak, ya para pensiunan dari Direktorat Jenderal Pajak seringkali membantu kami dalam memberikan materi brevet A, B, dan C ini. Ya. Tempat kami di daerah Tlogomas, Kota Malang, tepatnya di Jalan Baiduri Pandan, nomor 11, Tlogomas, Malang. Cukup nyaman karena jauh dari keramaian, cukup tenang, ya. Dan juga fasilitas lain, peserta yang akan mengikuti USKP selalu kita berikan informasi dan bahkan kita juga bisa mendaftarkan secara bersama-sama bagi teman-teman yang akan mengikuti USKP. Juga kami beri kesempatan untuk magang kerja. Sekali lagi bahwa lembaga ini bekerja sama dengan konsultan pajak terdaftar dan kantor akuntan publik terdaftar. Sehingga bagi para peserta yang ingin lebih detail bagaimana prakteknya bisa mengikuti program magang kerja ini. Dan kita juga memberikan semacam jasa pelayanan purna pelatihan, konsultasi gratis seumur hidup. Jadi ketika nanti peserta sudah lulus, selesai pelatihan, bekerja di sebuah perusahaan, ada permasalahan di perusahaannya, mau konsultasi silahkan, kita terbuka. Dan materi yang cukup menarik dan tidak ada di tempat lain adalah materi workshop. Workshop ini materinya terintegrasi dengan akuntansinya, sehingga para peserta lebih paham tentang bagaimana kaitan antara pajak dan akuntansi. Serta ada bonus materi. Bonus materi ini peserta bisa memilih. Kita akan jelaskan juga beberapa materi tentang aspek-aspek pajak untuk bisnis-bisnis tertentu. Misalkan aspek pajak untuk real estate atau pengembang, aspek pajak untuk entitas yang berbasis syariah, aspek pajak untuk rumah sakit, dan lain sebagainya. Itulah materi-materi bonus yang akan kita berikan kepada para peserta. Dan ini tergantung kesepakatan para peserta mau pilih materi bonus yang mana. Bapak Ibu sekalian, itulah sekilas tentang program brevet. Sekali lagi, kami PT Cipta Sarana Cendikia memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti pelatihan di tempat kami. Kami tunggu kehadiran Anda, dan khusus kelas yang akan kita buka mulai bulan Agustus ini terkait dengan pandemi atau wabah yang sedang melanda negara kita, bahkan di dunia, yang tidak kunjung kondusif situasinya. Kami juga membuka kelas online. Ya. Kelas online ini akan kita mulai di awal Agustus. Kami menyadari kita tatap muka aja memang agak susah belajar pajak karena peraturannya banyak, apalagi kalau online. Untuk itu, selain kelas ini online, kami juga memberi kesempatan bagi peserta yang masih belum jelas. Kami beri kesempatan untuk konsultasi langsung datang ke tempat kami, atau mungkin telepon secara pribadi atau melalui media lain secara pribadi kepada para instruktur kami. Saya kira itu sekilas info dari kami. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, dan yang penting lagi bahwa sekali lagi pajak itu tidak bisa kita hindari, pasti kita hadapi. Pengusaha bijak adalah pengusaha yang patuh dan taat pajak. Mahasiswa yang bijak adalah mahasiswa yang mau belajar pajak. Karena bagaimanapun juga nanti ketika Anda terjun kepada masyarakat ketika Anda bekerja, Anda pasti berhadapan dengan pajak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.